Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi bi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allazi ba'asyahu bil haqqi biiznihi sirajan munira. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin mahbuban jami'il khalqi rahmatan lil alamin wa syafi'an lil mu'minin. Ittaqullah. Faqala ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu maulana al-azim. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Dengan menyebut nama Allah yang segala sesuatu terjadi atas kehendak dan kuasanya. Tidak ada yang mendatangkan kebaikan kecuali Allah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Dengan menyebut nama Allah yang segala sesuatu terjadi atas kehendak dan kuasanya. Tidak ada yang menyingkirkan kebatilan kecuali Allah. Bismillahi masyaallah. Maka min ni'mati faminallah. Dengan menyebut nama Allah yang segala sesuatu terjadi dengan kehendak dan kuasanya. Tidak ada kenikmatan selain dari Allah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Dengan menyebut nama Allah yang segala sesuatu terjadi atas kehendak dan kuasanya. Tidak ada daya untuk berbuat kebaikan kecuali atas pertolongan Allah. Dan tidak ada kekuatan untuk menghindar dari kemaksiatan kecuali dengan perlindungan Allah yang Maha Agung. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sembah syukur kita kepada Allah atas kudrat dan iradatnya. Kita masih diberikan kenikmatan iman Islam. Sehingga hari ini kita masih diizinkannya menempelkan kening kita ke lantai. Mengagungkan kekuasaannya dan mengakui kita ini lemah. Allah yang Maha Agung. Selaku khotib, saya berwasiat kepada diri saya pribadi dan juga kepada seluruh jamaah. Marilah kita selalu berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat dan salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita kirimkan buat baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada khutbah kali ini, izinkanlah saya menyampaikan fenomena yang lagi marak-maraknya di dunia anak-anak, bahkan kalangan remaja, dewasa dan orang tua. Tek, 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 terdengar suaranya di mana-mana. Adapun judul khutbah kita pada siang hari ini, hukum bermain lato-lato menurut Islam. Dikutip dari muhammadiyah.or.id, Jakarta, akhir November 2022, permainan klasik bernama lato-lato kembali populer. Kini hampir di setiap daerah permainan tersebut dimainkan oleh anak-anak, dewasa hingga orang tua. Lato-lato, bahasa Makassar, atau etek-etek, bahasa Jawa, adalah sebuah permainan dua bola klakers
bola keras berbahan plastik seukuran bakso yang digantungkan oleh dua utas tali. Cara memainkannya adalah dengan mengayunkan tali itu sehingga dua bola berbenturan dan mengeluarkan suara ketukan. Meski nampak mudah, permainan ini butuh keahlian dan konsentrasi tinggi untuk mempertemukan kedua bola plastik tersebut. Selain itu, tidak mudah pula untuk mempertahankannya. Asal mula lato-lato, berbagai sumber mencatat bahwa lato-lato pertama kali lahir pada tahun 1960-an di Amerika Serikat. Awalnya permainan ini menggunakan kaca berbentuk bulat yang dibenturkan dan menimbulkan bunyi. Karena berbahaya ketika pecah, maka bola kaca diganti dengan bola plastik. Di Indonesia, lato-lato sempat populer pada tahun 1970-an dan tahun 1990-an. Kini, di berbagai daerah, lato-lato bahkan diperlombakan karena dianggap menantang dan juga termasuk olahraga yang dapat meningkatkan konsentrasi, refleksi, serta imajinasi. Meski populer, namun tidak sedikit keluhan terhadap permainan ini. Pasalnya suara ketukan yang ditimbulkan oleh lato-lato cukup nyaring dan kadang muncul di waktu-waktu beristirahat. Lantas, bagaimanakah hukumnya di dalam Islam? Tergolong ke dalam hukum mubah. Apa itu mubah? Ma la yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Barang yang dikerjakan tidak berpahala dan bila ditinggalkan tidak berdosa. Dalam wawancara pada Selasa 3 Januari 2023, Wakil Ketua Lembaga Dakwah Khusus PP Muhammadiyah, Agus Tri Sundani menjelaskan bahwa permainan lato-lato tidak haram sepanjang tidak melalaikan, tidak membahayakan, dan tidak mengandung unsur perjudian. Semua permainan itu sebenarnya pada hukum asalnya adalah mubah, tapi akan bisa menjadi haram kalau memang mengandung unsur perjudian atau hal-hal yang membahayakan bagi si pemain sendiri. Jadi kalau dilihat dari hukum asalnya, jelas permainan itu adalah mubah atau boleh. Tidak ada dalil yang mengharamkannya. Namun, orang tua perlu menghimbau anak-anak mereka yang memainkan lato-lato untuk tidak larut dalam keasyikan hingga lalai beribadah dan belajar, termasuk tidak memainkannya di jam-jam ketika orang beristirahat, misalkan di tengah malam. Bagaimana pula hukumnya jika mengadakan perlombaan lato-lato? Kita lihat dulu perlombaannya. Maka konsekuensinya begini, perlombaan dengan pungutan uang pendaftaran pernah diangkat dalam forum Muktamar ke-30 Nahdlatul Ulama di Kediri, Jawa Timur pada tahun 1999 Masehi. Perlombaan menurut forum ini pada dasarnya boleh diselenggarakan sejauh tidak menggunakan biaya dari masing-masing peserta sebagai hadiah bagi pemenang lomba. Artinya uang pendaftaran itu hanya digunakan untuk biaya atau administrasi penyelenggara, bukan hadiah bagi pemenang lomba. Forum ini mendasarkan pandangannya pada kriteria hadiah yang umum dijelaskan di kitab-kitab fikih. Forum ini mengutip salah satunya, Hasiyatul Bajuri, sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in akhrajahu ail iwadul mutasabiqani ma'an lam yajuz. Jika kedua pihak yang berlomba mengeluarkan hadiah secara bersama, maka lomba itu tidak boleh. Wa huwa ayil kimarul muharramu
kullu la'bin taraddada baina ghanamin wa gharamin. Dan hal itu maksudnya judi yang diharamkan adalah semua bentuk permainan yang masih simpang siur antara untung dan ruginya. Syekh Ibrahim Al-Bajuri, Hasiyatul Bajuri, A'lal Fathul Qarib. Forum Muktamar ke-30 Nahdlatul Ulama di Kediri pada tahun 1999 memutuskan bahwa lomba dengan menari uang saat pendaftaran dari peserta untuk hadiah termasuk judi. Sedangkan perlombaan yang menggunakan uang pendaftaran bukan untuk hadiah tidak termasuk judi. Pengharaman praktik maisir, yaitu judi, dalam Islam didasarkan dengan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Maidah ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah rijsun, kotor, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Demikianlah khutbah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan. Aqulu qauli haza wastaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwas samiul alim.